Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Pertama tentang strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator dengan judul materi komunikasi efektif. Saya merupakan adalah widyaswara ahli utama dengan nama Dr. Andus Sobirin SMSI. Kemudian tanggal lahir 11 April 1963, pangkat pembina utama Ahmadiyah, Bupati di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar hukum kegiatan ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Berikut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Dan terakhir merupakan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1008-K-1-PDP.07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama merupakan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Agenda keempat adalah merupakan agenda manajemen kinerja. Dan yang terakhir adalah merupakan agenda aktualisasi kepemimpinan. Di antara demikian, khusus agenda saya adalah merupakan agenda yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja yang terdiri dari manajemen perubahan sektor publik. Kedua, kepemimpinan transformasional. 3, jejaring kerja. Dan 4 adalah komunikasi efektif. Deskripsi singkat modul komunikasi efektif pada PKA pelatihan kepemimpinan administrator dikembangkan untuk membekali para ASN, pemangku jabatan administrator untuk mampu membangun komunikasi organisasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam menunjang pencapaian program kerja unit masing-masing. Kompetensi dasar dalam pelatihan ini adalah modul komunikasi efektif dalam organisasi. Dalam PKA pelatihan kepemimpinan administrator dikembangkan dengan kompetensi dasar untuk peserta mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik melalui kemampuan menerapkan komunikasi efektif melalui kompetensi mengintisarikan substansi ceramah, strategi komunikasi organisasi futuristik, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Indikator keberhasilan menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. 1. Mengidentifikasi esensi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. 2. Menganalisis proses, substansi, dan hasil ceramah. 3. Menguraikan pembelajaran komunikasi organisasi futuristik. 4. Menuliskan strategi penerapan komunikasi organisasi. Mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. 1. Menjelaskan komunikasi efektif dalam organisasi. 2. Menguraikan peran komunikasi efektif dalam organisasi. 3. Mengidentifikasi fungsi komunikasi dalam organisasi. 4. Menetapkan indikator komunikasi efektif dalam organisasi. 5. Menjelaskan bentuk dan jenis komunikasi organisasi. Dan 6. Menguraikan
arah komunikasi organisasi. Indikator keberhasilan menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. 1. Menjelaskan pengertian strategi komunikasi organisasi. 2. Menguraikan proses komunikasi dalam organisasi. 3. Membedakan pendekatan komunikasi organisasi. 4. Menerapkan 10 strategi komunikasi organisasi. 5. Menguraikan hambatan komunikasi organisasi. Menguraikan framing dalam membangun branding organisasi yang terdiri dari 1. Menjelaskan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur branding. 3. Menerangkan framing dalam komunikasi branding organisasi. 4. Menguraikan peran media sosial dalam membangun branding. Dan yang kelima, menganalisis framing dalam branding organisasi. Materi pokok yang terdiri dari summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. 2. Komunikasi efektif dalam organisasi. 3. Pengelolaan strategi komunikasi. Dan 4. Framing membangun branding organisasi. Strategi pembelajaran yang terdiri dari pertama pendahuluan, diantaranya menyampaikan salam, membuka dan memperkenalkan diri. Kemudian perkenalan dengan para peserta, dilanjut dengan melakukan apresiasi tentang materi komunikasi efektif dengan sebuah bahan bacaan menggugah. Dan yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran dan struktur pembelajaran. Dalam hal ini lokasi waktu yang dipergunakan 15 menit dengan menggunakan metode ceramah interaktif, paparan pembelajaran, tanya jawab. Kemudian menggunakan media, alat bantu adalah laptop dan bahan tayang. Strategi pembelajaran disampaikan dalam waktu 45 menit. Penyajiannya diantaranya summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik yang meliputi A. Mengidentifikasi esensi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. B. Menganalisis proses, substansi dan hasil ceramah. C. Menguraikan pembelajaran komunikasi organisasi futuristik. D. Menuliskan strategi penerapan komunikasi organisasi dengan menggunakan metode ceramah interaktif, paparan pembelajaran, dan tanya jawab. Media yang digunakan video, laptop, dan bahan tayang. Strategi pembelajaran kedua dengan penyajian dalam waktu 90 menit dengan judul memfasilitasi komunikasi efektif dalam organisasi yang meliputi A. Diskusi peran komunikasi efektif dalam organisasi. B. Uraian fungsi komunikasi dalam organisasi. C. Diskusi indikator komunikasi efektif dalam organisasi. D. Paparan bentuk dan jenis komunikasi organisasi dan penjelasan arah komunikasi organisasi dengan menggunakan metode ceramah interaktif, paparan pembelajaran, tanya jawab, penayangan film pendek, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Alat bantu yang digunakan video, laptop, dan bahan tayang. Berikut strategi pembelajaran penyajian ketiga, yaitu dengan judul pengelolaan strategi komunikasi yang efektif melalui A. Paparan pengertian strategi komunikasi organisasi. B. Diskusi proses komunikasi dalam organisasi. C. Diskusi pendekatan komunikasi organisasi. D. Tanya jawab tentang 10 strategi komunikasi organisasi dan identifikasi hambatan komunikasi organisasi. Waktu digunakan 90 menit dengan menggunakan metode ceramah interaktif, paparan pembelajaran, tanya jawab, penayangan film pendek, diskusi kelompok. Alat bantu yang digunakan adalah video, laptop, dan bahan tayang. Berikut strategi pembelajaran penyajian keempat dengan alokasi waktu 90 menit, yaitu penyampaian framing dalam membangun branding organisasi yang meliputi A. Penjelasan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi. B.
Identifikasi unsur-unsur branding. C. Menerangkan framing dalam komunikasi branding organisasi. D. Menguraikan peran media sosial dalam membangun branding dan menganalisis framing dalam branding organisasi. Hal ini disampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan interaktif, kemudian paparan pembelajaran, tanya jawab, kemudian penayangan film pendek, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Media atau alat bantu yang digunakan adalah video, laptop, dan bahan tayangan. Yang terakhir, penutup strategi pembelajaran yang terakhir adalah merupakan satu, menyimpulkan, meringkas hasil pembelajaran bersama peserta. Berikut, melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemudian memberikan penguatan kepada peserta terkait manfaat materi yang disampaikan. 4, mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Dan yang kelima, mengucapkan salam penutup. Hal ini dengan durasi waktu 20 menit dengan menggunakan metode ceramah interaktif, paparan pembelajaran, tanya jawab, dan media yang digunakan adalah laptop dan bahan daya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.